Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manasih, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Video kali ini Mimin akan menceritakan alur dari film animasi Tangled Rapunzel yang dirilis pada tahun 2010, di mana film ini menceritakan tentang seorang putri yang diculik penyihir jahat dan dikurung selama 17 tahun di dalam menara. Sang putri bercita-cita untuk melihat perayaan ribuan lentera yang diterbangkan kerajaan secara dekat. Namun, putri hanya melihatnya dari jendela saja karena menara itu begitu tingginya. Nah, apakah sang putri berhasil mewujudkan cita-citanya tersebut? Yuk, kita simak alur ceritanya. Setetes sinar matahari yang jatuh ke bumi menjadi bunga emas ajaib yang dapat menyembuhkan luka dan sakit. Adalah sebuah kerajaan yang megah yang dipimpin oleh raja dan ratu yang baik hati, di mana ratu sedang hamil dan sedang sakit keras. Tabib mengatakan kalau obat dari sang ratu adalah bunga emas ajaib yang ada di pegunungan. Para rakyat pun bingung. Mereka semua berbondong-bondong mencari bunga ajaib itu ditambah dengan pengawal istana. Akhirnya pengawal istana menemukan bunga tersebut dan mengambilnya untuk sang ratu. Di sisi lain, nenek sihir telah mengidamkan bunga tersebut untuk awet muda selama ratusan tahun. Dia bernama Gothel. Dia kalah cepat dengan para pengawal istana. Akhirnya dia dendam. Sampai di istana, bunga tersebut kemudian dibuat ramuan dan diminumkan kepada sang ratu. Akhirnya sang ratu sembuh dan melahirkan seorang bayi yang sangat cantik yang diberi nama Rapunzel. Rambut Rapunzel bisa memiliki kekuatan yang besar, dapat membantu orang-orang di sekitarnya. Setelah melahirkan putrinya, raja dan ratu mengadakan pesta. Raja dan ratu menerbangkan lentera yang diikuti oleh rakyatnya. Itu adalah sebuah pesta kegembiraan. Pada suatu malam, si Gothel memasuki kamar Rapunzel. Dia dendam kepada raja dan ratu karena telah mengambil bunga ajaibnya. Kemudian Gothel memotong rambut Rapunzel. Akan tetapi Gothel masuk istana. Raja dan ratu terbangun dan mereka tahu Gothel telah membawa bayi mereka. Belasan tahun berlalu. Setiap tahun di hari perayaan lentera, putri menuju sebuah jendela untuk melihat lentera yang diterbangkan dari kerajaan. Dan lentera tersebut adalah hari perayaan ulang tahun Rapunzel. Setiap tahun pada hari ulang tahun Rapunzel, raja dan ratu menerbangkan ribuan lentera ke langit dengan harapan suatu hari putri mereka yang hilang akan kembali. Rapunzel telah tumbuh dewasa, menjadi gadis cantik berambut emas yang sangat panjang. Selama hidupnya dia dikurung untuk tidak keluar dari menara itu. Dan setiap harinya dia ditemani hewan kecil yaitu seekor bunglon. Mereka melakukan kegiatan di rumah seperti bermain, membaca buku, memasak, main petak umpet, melukis dinding menara, dan lain-lain. Begitulah Rapunzel mengisi kekosongan hidupnya setiap hari. Hari itu adalah perayaan ulang tahun Rapunzel. Dia pergi ke jendela dan menikmati perayaan lentera itu. Dia ingin melihatnya dari dekat suatu saat nanti. Sementara itu ada 3 orang yang sedang memanjat tembok istana kerajaan. Mereka ingin mencuri. Mereka bernama Eugene dan 2 temannya. Mereka ingin mencuri mahkota putri. Pengawal istana pun mengejar mereka. Di sisi lain, Rapunzel sedang mencoba memuji ibu tirinya yang dikira ibu kandungnya agar memberikan dia hadiah ulang tahunnya dengan membawa dia pergi ke tempat di mana lentera itu diterbangkan. Tetapi ibu tirinya menolak permintaan Rapunzel dengan mengatakan jangan pernah meminta meninggalkan menara ini. Mendengar hal itu, Rapunzel semakin sedih.
Di tempat lain, Eugene dan dua temannya dikejar para pengawal istana. Sampailah mereka di jalan buntu. Mereka bingung sehingga harus memanjat tembok istana agar bisa kabur. Kemudian mereka bertiga berunding. Setelah memberikan hasil curian itu, Eugene memakai badan mereka berdua naik ke atas. Namun setelah sampai di atas, ternyata Eugene mengambil hasil rampokan itu dan melarikan diri meninggalkan kedua temannya. Tapi Eugene masih dikejar oleh para prajurit istana dengan seekor kuda yang bernama Maximus. Namun, tak lama akhirnya Eugene berhasil menaiki Max. Sampailah Eugene pada sebuah menara. Melihat menara itu, Eugene mencoba memanjat untuk bersembunyi dari para prajurit istana. Akhirnya, sampailah ia ke menara itu. Tiba-tiba, dan mereka berdua melakukan perjanjian di mana Eugene diminta untuk membawa Rapunzel ke tempat lentera itu diterbangkan. Jika berhasil membawanya, maka Rapunzel memberikan mahkota itu dan akhirnya Eugene menerima perjanjian itu. Akhirnya mereka berdua meninggalkan menara tersebut. Rapunzel terlihat takut dan bahagia. Di satu sisi dia takut kepada ibu tirinya. Di sisi lain ia ingin mewujudkan cita-citanya untuk melihat lentera itu secara dekat. Sementara itu Max memandang foto Eugene dan merobeknya penuh amarah. Tak lama Gothel datang dan melihat Max, kuda putih yang gagah berlabel kerajaan. Ia berkata, "Kuda kerajaan." Dan dia tersadar kuda itu dekat dengan menara. Gothel pun pergi ke menara dan ternyata memang benar, Rapunzel telah meninggalkan menara. Gothel merasa kecolongan. Lalu Gothel mencari Rapunzel. Sementara itu, tibalah Rapunzel dan Eugene pada sebuah restoran yang ada bandit di dalamnya. Yang membuat Rapunzel takut adalah mereka ada yang memegang rambut Rapunzel dan mengatakan berapa lama dia memanjangkan rambutnya. Melihat itu, Eugene memutuskan untuk membawa Rapunzel keluar dari restoran tersebut. Namun setelah mendekati pintu keluar, tiba-tiba pintu tertutup dan terlihat buronan Eugene. Posternya ada di situ. Poster itu menempel di pintu dengan imbalan hadiah yang besar. Otomatis para pengunjung heboh untuk menangkap Eugene. Mereka ingin hadiah jika menemukan Eugene. Hadiah yang besar membuat para bandit saling berebut Eugene untuk dibawa ke istana. Rapunzel mencoba menghentikan mereka. Sampai suatu saat Rapunzel mengatakan kepada mereka, "Apakah tidak ada di antara kalian yang mempunyai mimpi?" Akhirnya Rapunzel menenangkan mereka. Mereka akhirnya bernyanyi bersama-sama. Namun ketika mereka sedang bernyanyi, tiba-tiba para pengawal istana datang bersama dua sahabat Eugene yang telah merasa dikhianati oleh Eugene. Kabur dengan Rapunzel menuju ke sebuah goa. Pengawal istana mengejar Eugene. Rapunzel menggunakan rambutnya untuk melarikan diri dan memberikan
panci sebagai senjata kepada Eugene. Eugene bertarung melawan banyak orang. Akhirnya Eugene bertarung dengan Max kuda putih dan Eugene kalah. Rapunzel mengait Eugene dengan rambutnya dan mereka pun terhindar dari para pengawal kerajaan. Mereka terperosok ke dalam gua dan Eugene berusaha untuk keluar dari gua. Mereka ingin mencari jalan keluar dari gua tersebut. Tangan Eugene terluka. Mereka tidak menemukan jalan keluar. Rapunzel ingin menyelam tapi dilarang oleh Eugene. Eugene berkata kepada Rapunzel bahwa tidak ada gunanya. Mereka berdua kemudian pasrah. Namun tiba-tiba Rapunzel teringat bahwa setiap dia bernyanyi rambutnya bersinar bagaikan emas dan bisa membantunya. Tak lama air pun makin lama makin naik dan mereka bisa keluar dari gua tersebut. Mereka sangat senang. Sementara itu, Gothel bekerjasama dengan dua sahabat Eugene untuk menangkap mereka dengan menawarkan sesuatu yang lebih bernilai dari 1000 mahkota. Mereka berdua pun menerima tawaran itu. Malam pun tiba. Terlihat Rapunzel sedang mengobati tangan Eugene. Mereka bercengkrama. Terlihat sangat asik. Rapunzel bernyanyi sambil membelitkan rambutnya pada tangan Eugene dan tangan Eugene telah sembuh. Karena sering bersama dan menghabiskan waktu berdua, akhirnya mereka pun saling menyukai. Saat Eugene sedang mencari kayu bakar, datanglah Gothel untuk menjemput Rapunzel. Rapunzel menolak untuk kembali pulang dan dia ingin mewujudkan cita-cita dan mimpinya. Gothel pun memberikan mahkota kepada Rapunzel dan beranjak pergi. Keesokan paginya, Max mendapati mereka dengan muka yang marah. Dia pun menggigit Eugene. Oleh itu, Rapunzel mencoba melepas gigitan itu dengan cara menariknya, dan akhirnya berhasil. Setelah itu, Rapunzel mencoba menenangkan Max. Singkat cerita, Eugene memberikan beberapa apel kepada Max. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk melihat acara pelepasan lentera yang akan dilaksanakan pada malam harinya. Akhirnya sampailah mereka di tengah lautan, di mana posisi mereka tepat di dekat istana. Kemudian mereka berdua berbincang dan Rapunzel mengatakan bahwa selama ini setiap acara pelepasan ribbon lentera yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh istana, dia hanya memandang dari sebuah jendela selama 17 tahun. Ia bermimpi bagaimana rasanya jika melihat lentera itu dekat dengan dirinya, dan sekarang dia telah mewujudkan mimpinya. Inilah momen yang ditunggu Rapunzel, melihat ribuan lentera
bertebaran dengan sangat meriahnya gemerlapan di langit. Itu di istana raja dan ratu sedang berharap semoga suatu saat putrinya kembali. Ketika Rapunzel bercengkrama dengan Eugene, kemudian terlihat para sahabat Eugene menunggu. Mereka meminta Eugene memutuskan ke daratan dan memberikan mahkota itu. Mereka ingin memisahkan Rapunzel dengan Eugene. Mereka ingin Eugene dipenjara oleh pengawal istana. Rupanya Eugene telah tertipu oleh kedua sahabatnya tersebut yang pernah dikhianatinya juga. Rapunzel melihat Eugene telah meninggalkannya. Eugene naik perahu menjauh darinya. Rapunzel patah hati. Kemudian Rapunzel berlari, dan dari jauh sudah ada Gothel yang menunggu Rapunzel. Rapunzel terkesima. Rupanya memang sudah ada kesepakatan antara dua sahabat Eugene dengan ibu tirinya tersebut. Akhirnya Eugene dibawa ke istana. Dan Rapunzel telah kembali ke dalam menara. Itu Rapunzel termenung. Dia berbaring sambil menatap lukisan yang ada di dinding kamarnya. Tiba-tiba lukisan itu memunculkan cahaya di setiap dinding langit kamarnya. Ternyata cahaya itu membentuk lukisan yang ada di istana. Terlihat raja dan ratu menggendong bayi yang berambut emas seperti dirinya. Kemudian Rapunzel tahu kalau dia adalah putri raja. Rapunzel marah pada Gothel dan mengatakan kalau selama ini dia dibohongi dan dijadikan sebagai boneka untuk memanfaatkan kekuatannya. Gothel mencoba merayu namun tidak berhasil. Akhirnya Gothel mengakui perbuatannya. Gothel mengancam Rapunzel. Sementara itu Eugene dibawa untuk dieksekusi, namun perjalanan tiba-tiba berhenti. Para bandit di restoran itu telah membantu Eugene untuk lepas dari para pengawal istana tersebut. Akhirnya Eugene berhasil melarikan diri dengan mengendari Max. Eugene pergi ke menara tempat Rapunzel disekap. Eugene mencoba menaiki menara dengan rambut Rapunzel. Dia tidak tahu kalau Gothel akan membunuhnya. Ternyata Gothel menusuknya dari belakang dan Rapunzel telah disekap. Rapunzel memohon untuk tidak melakukan itu. Dia berusaha untuk mendekati Eugene dan mengatakan pada Gothel, biarkan aku menyelamatkannya dan aku berjanji akan terus bersamamu selamanya. Mendengar perkataan itu, Gothel pun melepaskan Rapunzel. Dan Rapunzel berniat menyelamatkan Eugene. Namun Eugene menolak diselamatkan dan mengatakan kepada Rapunzel agar dia pergi dari menara itu. Tiba-tiba, Eugene telah memotong rambut Rapunzel dan akibatnya pada Gothel adalah tanpa rambut emasnya. Rapunzel mulai menggunakan kekuatan dengan cara bernyanyi, tapi cara itu tidak berfungsi karena kekuatannya berasal dari rambut yang telah terpotong. Rapunzel pun terlihat frustasi dan Rapunzel pun menangis, meneteskan air mata yang jatuh ke wajah Eugene. Tak disangka Eugene sembuh dan mereka meninggalkan menara menuju istana. Akhirnya sampailah mereka di istana dan seorang prajurit melaporkan kepada raja dan ratu. Kemudian mereka berlari menuju pintu istana dan melihat Rapunzel, putri mereka, datang.
Mereka bergembira. Dan Ratu memaafkan kesalahan Eugene di masa lalu dan berterima kasih kepada Eugene karena telah membawa putrinya kembali. Akhirnya pesta pun diadakan. Rakyat bergembira dengan kembalinya sang putri. Mereka berpesta pora dengan riangnya. Terlihat Max sebagai pemimpin pasukan. Rapunzel dicintai rakyatnya karena memang dia anak yang baik hati seperti bapaknya.